Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni Yusuf dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis instrumen non-tes, yaitu kuesioner. Baiklah, langsung saja untuk atribut instrumen yang saya pilih yaitu manajemen waktu, dan subjek yang saya gunakan yaitu mahasiswa. Nah, berdasarkan atribut yang saya pilih yaitu manajemen waktu, sebelum kita membuat kisi-kisi butir soal, ada baiknya kita mengkaji teorinya terlebih dahulu sebagai acuan kita dalam membuat indikator soal. Jadi, manajemen waktu itu dalam Bahrur 2011, Edwin mendefinisikan bahwa manajemen waktu itu sebagai suatu ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, ada juga menurut Macan 1990 yang mendeskripsikan bahwa manajemen waktu itu sebagai pengelolaan waktu, di mana seorang itu menetapkan terlebih dahulu kebutuhan dan keinginannya, kemudian menyusun berdasarkan segi urutan kepentingannya. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap waktu agar penggunaan waktu tersebut menjadi efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan teori yang tadi, sehingga kisi-kisi instrumen kemampuan manajemen waktu mahasiswa itu terdiri dari 3 dimensi, yaitu manajemen diri, mengatur kegiatan, menegakkan disiplin dalam melakukan kegiatan, di mana setiap dimensi ini terdiri dari beberapa indikator, dan setiap indikator ini terdiri dari beberapa butir soal yang merupakan pernyataan positif dan pernyataan negatif. Adapun jumlah keseluruhan butir dalam instrumen ini yaitu sebanyak 35 butir soal. Kemudian setelah kita menyusun kisi-kisi instrumennya, selanjutnya kita membuat butir-butir instrumen sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada kisi-kisi. Nah, bisa dilihat pada slide. Ini adalah butir-butir soalnya sesuai dengan indikator yang tadi dan terdiri dari 35 butir pernyataan. Nah, setelah butir-butir pernyataan telah selesai, sebelum kita bagikan ke responden, kita melakukan validitas isi. Untuk menentukan validitas isi, digunakan teknik Gregory, yaitu dengan validasi isi oleh 2 pakar, di mana yang menjadi validator kita adalah pakar yang ahli di bidang instrumen. Tetapi karena ini adalah pemenuhan tugas, sehingga validator saya yaitu teman saya, yaitu Mulyana Rasak dan Siti Arafa. Nah, bisa dilihat bahwa nilai validitas isi yang diperoleh adalah 0,914286 yang berdasarkan kriteria validitas isi berada pada validitas sangat tinggi, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa instrumen ini memenuhi kriteria validitas isi dengan tingkat validitas yang sangat tinggi. Setelah melakukan analisis validitas isi untuk tiap butir oleh kedua pakar, diperoleh
ada 3 butir yang tidak sesuai dengan indikator, yaitu butir nomor 10, 21, dan 25. Selanjutnya, butir yang tidak relevan ini tidak digunakan lagi dan yang nantinya dibagikan pada responden hanya sebanyak 32 butir pernyataan. Jadi setelah kita memperbaiki instrumennya, selanjutnya kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pada mahasiswa secara acak di Universitas Negeri Makassar. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 yang menghambat untuk penyebaran lembar kuesioner secara langsung pada responden, maka saya menggunakan bantuan web Google Form, di mana saya membuat kuesioner pada web tersebut dan membagikan alamat web tersebut. Selanjutnya, setelah instrumen dibagikan kepada responden, adapun hasil analisis validitas butirnya bisa dilihat pada tabel. Untuk validitas butir ini saya menggunakan korelasi produk momen dan Pearson. Nah, di sini hasil R hitung yang diperoleh dibandingkan dengan R tabel yang bernilai 0,36 yang berasal dari daftar R tabel dengan jumlah responden 30 orang dan alfanya 0,05%, di mana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir dinyatakan valid, dan jika sebaliknya butir dinyatakan tidak valid. Pada hasil validitas butir ini di tabel yang di slide diperoleh 32 butir soal. Terdapat 11 butir yang tidak valid, sehingga hanya tersisa 21 butir yang valid dan tetap digunakan. Setelah kita melakukan uji validitas, selanjutnya kita uji reliabilitas. Jadi butir pernyataan yang kita uji reliabilitas di sini adalah butir pernyataan yang valid pada uji validitas. Jadi untuk menguji reliabilitas, alat ukur itu digunakan Crombat Alpha. Jadi ini dari tabel bisa dilihat bahwa hasil yang saya peroleh untuk R11-nya yaitu 0,87. Dari hasil R11 yang saya peroleh berada pada tingkat reliabilitas alat ukur itu yang tinggi, sehingga alat ukur ini dinyatakan valid dan reliable, sehingga layak untuk digunakan. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai salah satu jenis instrumen non-tes, yaitu kuesioner. Terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.